Bismillahirrahmanirrahim. Masalah membayar zakat, cara penyampaian pengirim zakat mungkin pertama. Yang harus kita bahas adalah apakah zakat itu harus dengan beras? Kalau online gimana akan ngirim transfer online beras? Baik. Makanya jadi zakat apakah harus beras atau boleh dengan selain beras dengan uang, nilai uang? Jumhur ulama mengatakan zakat fitrah adalah dengan makanan pokok yang dimakan oleh orang normal, orang tersebut. Jangan orang nggak normal, orang makan. Ya orang normal. Kalau di negeri kita makan apa? Makan beras. Nasi. Anda sudah mulai nggak normal baru ngomong gitu. Makan nasi. Tapi yang dikeluarkan berasnya. Itu madhab Syafi'i dan jumhur ulama. Baik, bolehkah kita mengeluarkan dengan uang? Maka kita boleh ikut madhab Imam Abu Hanifah. Keluarkan dengan uang dengan nilai apa tadi? Dengan nilai beras dikira-kira. Nilainya beras berapa? Seperti itu. Dan jangan dilebihkan terlalu banyak. Mungkin hanya untuk ikhtiyat dan harus minta izin kalau sudah diganti dengan uang. Kalau ada kelebihannya mohon diridhoi ya. Kalau misalnya beras 2,5 kilo kurang lebihnya, itu harganya 50.000 ya harus 50.000. Biarpun Anda orang kaya miliarder tetap 50.000. Jangan mentang-mentang orang kaya, ini Pak 500 juta, 500.000. 500.000 deh, nggak ada. Nggak boleh mengangkat ada zakat sekolah elit, zakatnya 250.000. Nggak ada begitu. Kalau sekolah elit, zakatnya orang elit, zakatnya 500.000, nggak ada. Tetap zakat fitrah 2,5 kilo. Nggak usah gaya-gayaan deh. Kalau mau sedekah, sedekah. Sebab kita menaikkan nilainya juga haram. Karena apa? Selagi tidak wajib, tidak boleh kita katakan wajib. Perkiraan 2,5 sampai 3 kilo. Perkiraan 2,5, 2,4 sampai 3. Perbedaan masalah mud itu sebetulnya. Satu sok aslinya. Satu sok 4 mud. Satu mud berapa? Ada yang mengatakan 1 mud 6. Ada yang mengatakan 1 6,7. Antara itu. Ada satu kan mengatakan 1 mud 5,8. Jadi perbedaan masalah mudnya 4. Sebagian mengatakan pakai genggam. Genggamnya orang normal. Orang menggenggam 4 genggam. 1, 2, 3, 4. Itulah zakat fitrah kita. Baik. Anggap saja dengan uang. Maka boleh kalau begitu kita transfer kemana? Boleh. Dengan niat misalnya aku akan bayar zakat ke tempat. Itu boleh kemana saja. Kemudian yang harus kita cermati mananya itu yang harus kita tahu. Siapa dia itu. Wong tidak semua masjid layak kita kirimi. Wong nggak ada yang ngerti ilmu, baginya ngaco. Anda hanya dapat informasi keren lewat gara-gara Anda mulai senang IT, senang internet, semuanya dikit-dikit gaya online. Nanti makannya online. Ketemu istri online. Anda ini ya jangan dikit-dikit gampang terpesona online terdulu. Siapa yang ngumpulin dana itu di sana? Bener enggak? Punya program yang jelas enggak? Anda tahu enggak? Sedekah tuh mikir juga. Ada orang tuh latah, ada berita sedekah langsung ngirim. Tahu-taunya apa? Kantongnya bukan untuk perjuangan, enggak jelas. Hati-hati. Apalagi zakat. Kalau masalah urusan sedekah biasa saja, Anda kirim salah ya nggak terlalu berat urusannya. Tapi kalau sudah zakat nggak sah nanti. Makanya yang mengumpulkan itu siapa? Anda kenal nggak orangnya? Bisa dipercaya tidak? Disalurkan kepada fakir miskin enggak? Sesuai tepat waktunya enggak? Jangan-jangan bulan haji sampai bulan haji belum dibagi di pendopo al-bahjah. Ya nggak bener itu. Oh zakat kok ditunda di pendopo, nggak dibagi-bagi hari raya, nggak sempat bagi sampai katanya pegawai pendopo al-bahjah itu sampai sekarang belum dibagi Bu ya. Di pendopo al-bahjah. Oh iya, gimana? Ya dosa itu. Akhirnya dihilangkan pendopo al-bahjah, nggak ada pendopo al-bahjah sekarang. Maksudnya Anda harus tahu siapa yang bagi ini bener ndak. Jangan gaya tok, gaya online. Tetanggamu jerit kelaparan gaya-gaya online. Kasih tetanggamu.
Zakat aja cuma 2,5 kg. Tetangga itu lebih berhak, yang Anda tahu setiap hari dia fakir. Lebih diutamakan seperti itu. Makanya sebaiknya, makanya zakat pun adalah untuk lingkungan kita. Makanya zakat fitrah itu adalah diberikan kepada orang yang dimana waktu Anda hari raya di tempat itu. Kalau putra Anda di Bandung, sebaiknya kirimi duit kepada putri Anda atau putra Anda di Bandung untuk zakat fitrah di kiri kanan sana. Baru boleh nanti dipindah ke tempat lain, misalnya keluarkan di sini, ada itu pun, maka yang paling bagus adalah di kiri kanan Anda tinggal, bukan gaya online, action. Boleh online, mungkin manajemen bagus, kita tidak mengatakan jangan. Cuman Anda jangan gampang terpesona dengan model kalau tidak tahu siapa orangnya, siapa yang ngurusi. Kalau yang ngurusi benar menurut Anda, baik, benar, istimewa, rapi, amanat, seterusnya, boleh Anda kirim saja, transfer ke sana. Boleh. Jadi permasalahan adalah benar tidak cara baginya itu. Nah, jadi kemudian saya lanjutkan masalah zakat, kebetulan ini bulan puasa. Kalau ternyata putra Anda yang ada di Bandung, Anda mau mengeluarkan di sini, kalau dia sudah dewasa, maka dia harus mengizinkan kepada Anda. Sebab ibadah ini nggak boleh yang niat orang lain tanpa diizinkan. Maka nak, wahai putriku, ini ada duit untukmu, ada beras untukmu, mau keluar zakat fitrah, ya gimana? Ya bah, saya izinkan abah deh untuk niat dan membaginya. Baru begitu, nggak boleh diem-diem anaknya dizakatin, difitrahin, tidak ngomong, nggak sah jatuhnya. Jadi seperti itu, anaknya kasih tahu. Atau langsung saja, nak keluarkan duit darimu deh. Nanti kirim transfer sama abah, ya. Transfer kirim ya. Nanti keluarkan zakat. Selesai seperti itu, ya. Jadi zakat lebih baik Anda berikan kepada orang yang ada di kiri kanan Anda. Anda berapa orang satu keluarga? Ini di Al-Bahjah, ini satu keluarga, ini tidak tahu berapa banyak, berapa ribu. Itu nggak nyampe ke ujung kampung sebelah. Bagi zakat fitrahnya nggak nyampe kampung sebelah. Lah kok gaya Al-Bahjah mau online kirim ke Jakarta sana? Ini tetangganya ada yang butuh, ngapain saya kirim ke Jakarta sana? Kecuali memang di sana terbukti sangat membutuhkan, ada bencana, kemudian bencana sakit, ini baru nanti naklus zakah, memindah zakat dari kampungnya itu diperkenankan dengan beberapa aturan. Baik, itu saja ya. Tadi tolonglah kalau zakat itu tempatnya benar, cara membaginya benar. 3 penjahat dalam zakat. Yang pertama, orang yang wajib zakat nggak mau bayar zakat, baik zakat fitrah atau zakat harta. Yang kedua, penjahat zakat yang kedua adalah nggak berhak nerima zakat, ngaku-ngaku berhak nerima zakat. Yang ketiga, nggak punya ilmu bagi zakat, ngurusi zakat, daftar, jadi penjahat zakat. Nah ini hati-hati. Nah, yang Anda kirim itu adalah orang ngerti ilmu zakat atau penjahat zakat, hati-hati. Ini haknya orang fakir, jangan dibikin bancaan bahasa Jawanya, jangan dibikin bagi-bagi seenaknya. Haknya orang fakir ini bukan untuk bangun pondok pesantren Al-Bahjah, bukan untuk bangun masjid. Yang bangun masjid orang kaya, orang fakir perhatikan, jangan duitnya orang fakir digunakan untuk membangun masjid. Yang bangun masjid orang kaya. Makanya kami ada sedikit tekan, saya kembali kepada perkataan para ulama dari masa-masa, bukan omongan saya. Fisabilillah jangan diperlebar. Sudah dipakai adat hasar, dibatasi innama shadaqatu, kok masih diperluas lagi? Kalau Anda masih belum tersentuh hati Anda, ayo besok jalan-jalan ke rumah sakit yang murah-murah itu. Ada ibu-ibu yang memang ibu-ibu anaknya sakit nangis. Mungkin ada biaya dibebaskan bagi sang anak, tapi ibunya ninggalkan kerjaan. Ayo, suaminya ninggalkan kerjaan. Dan masih banyak tangis di sana. Lah kok digunakan untuk bangun masjid sama bangun pondok, itu Anda itu mana nurani Anda itu? Mohon maaf, masalah zakat ini penting sekali. Karena zakat harus diberikan kepada yang berhak. Diutamakan innamas shadaqatul fuqara, masakin dan seterusnya. Kemudian kalau ada ibnu sabil, ada orang punya hutang, ada aturannya sendiri. Adapun fisabilillah adalah orang yang di medan laga berperang dan dia tidak digaji oleh pemerintah, sukarela. Bukan dikit-dikit semua ngaku fisabilillah. Ini jalan ke fisabilillah dapat zakat nanti. Nggak ada, awas, hati-hati. Masalah ini sengaja kami suarakan berkali-kali dan sering sekali, dan kami bangga waktu itu, ini berapa tahun yang lalu, karena yang kami sampaikan ya jadi tanda tanya. Kami tidak menjawab apa-apa dari kami, sebab ini perkataan ulama, bukan omongan saya, bukan orang yang namanya Yahya punya pendapat begitu, tidak. 4 madhab semuanya.
Akhirnya betul waktu itu dari MUI memanggil. Bagus begitu. Jangan ngomong di belakang. MUI Cirebon memanggil. Badan Amil Zakat manggil. Ada videonya bisa Anda dengar 2,5 jam. Saya memamerkan satu kitab yang kami tulis Al-Kasful Hummah fi Sarfiz Zakat fil Masalih Ammah. Itu dibaca juga di situ, kita bisa lihat. Kita hanya menukil perkataan para ulama, bukan pendapat saya. Tidak punya pendapat saya. Ini siapa saya ini? Enggak perlu saya mengatakan hemat saya, hemat saya, hemat saya. Kalau ketemu guru saya mungkin saya ditempeleng ngomong hemat saya. Ente ini siapa? Enggak, hemat saya, menurut saya, pendapat saya. Enggak ada. Pendapat ulama. Ya kalau berani, beranilah sama ulama. Ini bukan pendapat saya. Dan semua yang kami sampaikan di sini enggak ada pendapat Buya Yahya, enggak ada. Saya nukil pendapat para ulama, nggak punya saya pendapat. Saya tanya ulama, kalau ada pertanyaan, saya kembali kepada yang saya baca di perkataan ulama, saya hadirkan. Itu saja. Jadi selesai mas zakat itu ya. Boleh dengan online, tapi dengan catatan. Benar tempatnya, penyalurannya benar ya. Tapi kita sudah jelaskan bagaimana caranya, yang lebih bagus adalah bagi-bagi ke kiri kanan rumah Anda, itu adalah lebih indah. Sambung silaturahmi dengan orang fakir. Barangkali Anda termasuk orang yang paling pelit, nggak pernah nyumbang, ya lumayan setahun sekali zakat fitrah. Sudah nggak pernah nyumbang bantu orang fakir, zakat fitrahnya online ke Jepang, ke India, ke Eropa. Anda ini. Baik, insyaallah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Semoga Anda ahli sedekah, bukan ngurusi zakat fitrah saja ya. Baru nanti online sedekah online.